Pemerintah, jangan abaikan ini kalau nggak mau negara kita bubar. Belakangan ini muncul banyak kebijakan baru, anehnya ya nggak ada satupun yang mempertimbangkan kelas menengah. Padahal ya 47 juta masyarakat masuk ke dalam kelompok ini. Mereka juga digadang-gadang bakal jadi kunci Indonesia emas. Tapi kenapa pemerintah abai sama mereka? Alih-alih bikin solusi konkret, yang hadir adalah kebijakan kosmetik. Apalagi BPS habis ke gap pakai pedoman World Bank yang lama untuk klasifikasi kelas ini. Nah, apakah semuanya berhubungan? Benarkah negara kita sengaja pakai cara ini demi satu tujuan? Kita bahas konten Behind the Business kali ini bersama saya Tom MC Ifle. Kita akan bahas lagi tentang kelas menengah. Di negara yang punya prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat, lapisan masyarakat satu ini malah jadi anomali. Seperti supercar yang mewah, namun terjebak dalam kemacetan. Kelihatannya elegan, tapi nggak bisa kemana-mana. Mereka digadang justru menjadi juru selamat, hingga jadi faktor kunci Indonesia emas. Realitanya, mereka malah ditekan habis-habisan. Stagnasi gaji, kebutuhan, pajak makin hari makin besar untuk kelas ini. Padahal kalau boleh jujur, mereka adalah penentu. Peran UMKM sebagai penggerak ekonomi tidak ada arti tanpa keterlibatan kelas menengah. Kenapa? Karena kelas menengah itu pembeli. Kalau daya konsumsinya turun, mateng kita semua. Nah, teman-teman, kelas menengah ini angkanya menyentuh 81,49% dari total konsumsi nasional. Nah, bicara soal jumlah, BPS bilang kalau kelompok ini turun drastis dari 57,3 juta jadi 47,8 juta jiwa tahun 2024. Nah, kalau pakai analogi sederhana aja. Ini kayak film Titanic. Kelas menengah itu yang menikmati pertumbuhan ekonomi. Sempat merasakan kehidupan glamor dengan barang-barang branded, lalu harus menyelamatkan diri dengan kapal sekoci. Pekerjaan underpaid, sektor-sektor informal terpaksa dipilih untuk melanjutkan kehidupan. Walaupun 5% pertumbuhan ekonomi pada semester pertama 2024, kesannya mewah. Tapi realitanya upah real hanya naik 0,7%. Kalau pendapatan UMR di Jakarta katakanlah 5 juta, kenaikan gaji 0,7 itu hanya 35.000 perak. Ini seperti tahu bulat. Kelihatannya gede tapi isinya kopong. Kenyataannya inflasi menggerus daya beli kelas menengah sampai mereka berjuang seperti hamster. Lari dalam roda dan nggak bisa kemana-mana. Hari ini kelas menengah benar-benar babak belur dihajar keadaan. Pemerintah belum punya solusi konkret untuk masalah ini. Lagian berharap apa? Ya, pada negara yang sebenarnya yang nggak punya pakem, nggak ada aturan, nggak ada definisi tentang siapa itu kelas menengah yang jelas. Ini kalimat tadi ini bukan masalah pertanyaan ya, tapi juga sebuah pernyataan. Tahu nggak? Lembaga sekali ber-BPS masih seenaknya sendiri menentukan klasifikasi kelas. Ini juga pernah bikin heboh para netizen. Karena BPS masih pakai aturan lama untuk menentukan siapa yang masuk kategori kelas menengah. Apa bedanya? Nih, kalau urusan finansial begini biasanya kita ngekor aturan dan definisi dari organisasi global. Kalau kata Global Wealth Report, kelas menengah di Amerika adalah orang yang punya kekayaan sebesar 50.000 sampai 500.000 US dollar atau kisarannya 750 juta sampai 7,5 miliar. Kalau pakai definisi itu, persentase kelas menengah Indonesia hanya 4,4%. Tapi kemarin malah ditemukan fakta menarik bahwa lembaga pusat statistik nomor 1 kita ke gap pakai aturan ambang batas lama. Ini bikin garis kemiskinan kita menurun. Karena range kelas menengahnya jadi lebar sekali. Bingung nggak sih? Gini. Kita tahu kalau konteks ini ngekor aturan World Bank. Tapi BPS nggak update. Mereka masih pakai standar World Bank untuk hitung kemiskinan ekstrim. Per hari ini, kelas miskin yang pendapatannya 29.500 per hari atau 885.000 per bulan. Jadi mereka yang pendapatan di atas itu
udah tidak bisa dikategorikan miskin. Ya pantas UMR Jogja tetap gak bakal dapat bansos. Masalahnya standar ini udah ketinggalan zaman. 2022 kemarin, World Bank membuat update merevisi pedoman garis kemiskinan per individu menjadi $3,2 atau 49.700 per hari. Kalau dibandingkan ini, selisih pedoman kita dengan pedoman yang seharusnya Rp20.000. Ini jauh banget. Pertanyaannya sederhana, kok bisa bapak-bapak, ibu-ibu santai pakai standar yang lama? Mereka tahu nggak sih kalau apa yang mereka kerjakan ini berdampak pada 282 juta masyarakat Indonesia. Apalagi hasil survei BPS menjadi dasar pengambilan keputusan negara. Jangka waktu panjang, bisa jadi tiap kebijakan yang diambil bisa jadi salah sasaran. Kok gini aja nggak paham toh? Nah, setelah saya cari tahu, PLT Kepala Tugas BPS bilang gini, mereka tuh sengaja pakai aturan ini. Loh kenapa? Biar perbandingan data kemiskinan dari tahun ke tahun cenderung konsisten. Jadi pengennya membohongi dengan statistik. Ini namanya statistik lying gitu ya. Atau mungkin pengennya angka kemiskinannya turun walaupun pada kenyataannya naik. Gitu. Ya lumayan logis lah, kan kalau pakai standar baru bisa-bisa jumlah orang miskin tiba-tiba naik gitu kan. Naiknya naik tajam lagi. Kalau grafik kemiskinan naik, Indonesia emas nggak bakal terwujud. Jadi solusi satu-satunya ya kita ubah aja klasifikasinya. Jadi kesannya dikit banget yang miskin. Nah, kenapa nggak susah-susah menyelesaikan masalah kalau bisa diakali, ya kan? Perkara rakyat susah. Di dunia nyata itu urusan rakyat. Nah, intinya gini teman-teman. Keputusan yang menggunakan pedoman lama ini menjadi bias. Karena garis kemiskinan jadi terlalu rendah dan nggak sesuai dengan realita. Kesulitan rakyat yang dinilai sebagai angka yang bergerak, negara nggak sadar kalau ada bom waktu. Kalau saya lihat ya, gelagat pemerintah, baca-baca berita, kasus kelas menengah ini kayak perempuan lagi make up. Misalnya ada jerawat, ya ditutup aja pakai bedak. Negara juga sama, kelas menengah teriak, hidupnya susah, udah makan tabungan. Bikin aja kebijakan bansos untuk kelas miskin. Kelas menengah tetap miskin, tetap kacau. Nah kalau kurang tidur, matanya berkantung. Cewek biasanya udah pakai aja concealer. Pemerintah juga sama. Kelas menengah minta harga BBM diturunkan, yang dikasih subsidi kendaraan listrik. Itu judulnya Jaka Sembung Bawa Golok. Bedak, concealer, foundation, semuanya ajaib. Bisa menutupi masalah, tapi tidak menyelesaikan akar masalah. Filosofi ini akhirnya diadopsi oleh pemerintah. Program perlindungan sosial, bantuan KUR, iuran kesehatan, hingga prakerja dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok. Pertanyaannya cukup nggak sih? Fakta di lapangan, kelas menengah ini kena dampak dari kebijakan setengah matang. Nggak percaya? Yuk kita lihat. Keputusan yang sudah diambil, bukannya membantu kelas menengah, malah membuat kelas menengah makin berat. Contoh, PPN naik dari 11%, nanti naik ke 12%. Siapa yang akan menikmati? Kelas menengah yang akan harus bayar. Konsumen yang harus bayar. Kelihatannya kecil, tapi bayangin kalau semua barang dan jasa ikut-ikutan naik. Sekarang harga eceran, bahan pangan dasar kayak beras, minyak, itu naik per bulan Mei. Pusing nggak sih kepala kita? Instansi pendidikan nggak kalah lucu. Tiba-tiba ngusulin Permendikbud nomor 2 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi, SSBOPT. Ya, tahu kan? Ini membuat kebutuhan primer soal pendidikan jadi nggak accessible. Kenapa? UKT naik 500%. Siapa lagi yang kena? Kelas menengah lagi. Kebutuhan esensial macam BBM juga nggak kalah nyesek. Pajak bahan bakar kendaraan DKI naik 10%. Ini bikin harga Pertamax naik dari 13.000 jadi 14.000 setiap kali isi bensin. Dompet langsung kerasa lebih enteng, ya kan? Belum cukup. Pengguna tol bakal kena sambaran api juga. Tarif tol Jakarta Cikampek naik. Padahal Jakarta Cikampek itu apa? Kelas menengah yang pakai. Kendaraan golongan 1 yang tadinya 20.000 jadi 27.000. Naik 35%. Bayangin tiap harian PP kerja harus keluar budget ekstra.
kalau lewat jalan yang sama. Udah stres, mau cari hiburan, kena pajak lagi. Tiap jenis hiburan, harga tiketnya bakal naik 25%. Nonton bioskop, nyanyi di konser, atau refreshing, malah jadi beban tambahan. Mau liburan ke luar negeri, barang bawaan kena sweeping. Nggak peduli milik pribadi, tetap disikat oleh bea cukai. Tetap harus ada bea masuk tambahan. Listrik, tol, kabarnya mau naik. Walaupun belum ada taksiran pasti. Di tengah ini semua, siapa yang paling harus membayar? Kelas menengah. Ini belum bicara soal kebijakan nggak masuk akal. Seperti tapera atau wacana baru tentang pegawai swasta bakal ditarik upeti buat program pensiun. Padahal Oktober nanti program ini mau direvisi. Kita harus kerja 10 tahun baru bisa mencairkan dana ini. Makin hari makin aneh kebijakannya. Lantas kesejahteraannya ada di mana? Gimana kelas menengah bisa bahagia? Pola pengambil kebijakan pemerintah yang kaya alat kosmetik ini bikin kemiskinan kita dan segala masalah yang ada jadi kelihatan cantik dari seharusnya, padahal di balik ini semua angka dan statistik saja. Realitanya ribet, bos. Seharusnya pemerintah ya harus memikirkan bukan moles-moles angka doang, tapi juga harus memoles atau meredam amarah dengan undang-undang yang semu. Kita harus ya berpikir ya untuk menemukan cara nyata. Gimana caranya kebijakan ini benar-benar memberikan solusi untuk masyarakat yang sebenarnya, yang setiap hari berjuang. Nah, ini adalah pesan terbuka untuk bapak-bapak di pemerintah. Untuk bapak-bapak yang terhormat, pemangku kekuasaan dan pemegang kebijakan, hari ini kelas menengah sedang tidak baik-baik saja. Mereka butuh dirangkul, mereka butuh dibantu. Mereka diberikan jalan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dalam jangka waktu yang lama. Kebijakan bansos bukan tidak ada artinya, tapi itu hanya kurang tepat dan solusinya jangka pendek. Mohonlah jangan angkuh untuk membiarkan kelas menengah sama halnya seperti menciptakan monster. Karena akan ada satu titik di mana mereka mulai resisten dengan peran negara. Efek dominonya pasti jelas bermacam-macam. Sangat mungkin untuk merugikan kita di skala yang lebih besar. Pertanyaan saya, apakah bapak-bapak akan membiarkan ini terjadi? Hanya di Top Coach Indonesia.